Cerita berawal di Italia, tepatnya di Sisilia, yang memperlihatkan seorang bos mafia bersama anaknya baru saja pulang setelah mendapat panggilan darurat dari salah satu bawahannya, di mana si bos menyuruh anaknya untuk menunggu sebentar di dalam mobil, yang kemudian menghampiri salah satu bawahannya yang nampak sangat ketakutan, meredek dan gopoh, seolah habis melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Dan ternyata wajar saja dia ketakutan, karena bagaimana tidak, ketika si bos melangkahkan kakinya ke dalam, dia melihat sebuah pemandangan yang sangat kacau dan benar-benar di luar nurul, di mana seluruh anak buahnya yang berjaga sudah tewas dengan kondisi yang sangat-sangat mengenaskan. Dan pastinya kita bisa menebak jika semua ini hanya bisa dilakukan oleh masterpiece kita alias jagoan kita yang bernama Roberto. Ia memang sengaja membiarkan dirinya tertangkap dan sengaja membiarkan 3 anak buah si bos ini tetap hidup agar bisa bertemu langsung dengan si bos yang menjadi tujuan utamanya. Roberto mengatakan jika saja anak buahnya mengizinkan dia masuk, mungkin mereka sekarang masih hidup, karena Roberto hanya ingin mengambil sesuatu yang bukan milik si bos, sesuatu yang telah dicuri si bos dari seseorang, yang ketika dia melihat kunci pada pinggangnya, disitulah Roberto bisa langsung menebak jika sesuatu itu disimpan di dalam sebuah ruangan yang harus dibuka dengan kunci tersebut. Sehingga seperti biasa, Roberto langsung menyalakan timer di jam digitalnya yang diset 9 detik untuk memberikan waktu agar si bos menyerahkan kuncinya, sekaligus memberinya kesempatan untuk bertaubat dan melanjutkan hidupnya. 9 seconds. That's what you have to decide your fate. Namun karena si bos enggan melakukannya, Roberto pun langsung menjelaskan bagaimana mereka semua akan mati, dimulai dengan kesalahan satu anak buahnya yang menodongkan senjata terlalu dekat, yang apabila dia menarik pelatuknya maka akan menyebabkan anak buah di sebelah kanannya mati tertembak, dan seterusnya, yang ketika si bos dan semua orang di gudang ini keheranan dengan semua perkataannya, tiba-tiba dan inilah The Equalizer 3. Setelah Roberto mendapatkan apa yang diinginkannya, dia langsung keluar dan mendapati anak si bos sedang menunggu ayahnya di mobil, karena Roberto bukanlah psikopat yang tega membunuh wanita dan anak-anak, sehingga ia langsung pergi meninggalkannya tanpa tahu jika si anak dengan berani membokongnya menggunakan senapan milik ayahnya. Meskipun dalam kondisi terluka parah, Roberto tetap bersikeras untuk pulang mengendarai mobil, sehingga tanpa sengaja dia pingsan tepat di pinggir jalan dan ditemukan oleh seorang petugas polisi yang sedang berpatroli dan langsung membawanya ke desa untuk diobati oleh dokter. Ketika siuman Roberto sempat ingin pergi, tetapi si dokter melarangnya karena lukanya masih kunyur-kunyur, dan di mana dokter bertanya-tanya tentang sosok Roberto, apakah dirinya menyelamatkan orang baik atau orang jahat. Roberto pun menjawab bahwa dirinya sendiri bahkan tidak tahu apakah dia orang jahat atau orang baik. Gli uomini cattivi verranno a cercarla. I don't know, non lo so. 3 hari berlalu, luka Roberto mulai pulih, namun belum sembuh total, bahkan harus menggunakan tongkat untuk berjalan. Dokter yang baik hati ini pun menyuruh Roberto untuk jalan-jalan keluar ke pusat kota dengan tujuan supaya Roberto mendapat udara segar. Karena lelah berjalan, Roberto pun memutuskan untuk minum teh celup di sebuah kafe yang seperti kebiasaannya, Roberto selalu mengambil tisu untuk dijadikan alas sendok dan gelas dengan posisi yang tertata rapi dan terukur. Bukti bahwa Roberto adalah tipe cowok yang rapi, terencana, dan selalu memperhitungkan segala sesuatu. Sambil menikmati teh celupnya, Roberto melihat orang-orang nampak sangat enjoy the time, sehingga untuk sejenak dirinya bisa merasakan ketenangan dan kedamaian di kota kecil ini.
Tak lama muncullah seorang polisi bernama Gio. Dia adalah orang yang sudah menyelamatkan Roberto di pinggir jalan. Gio sadar betul jika Roberto adalah seseorang yang sedang terlibat masalah yang tidak biasa, karena tidak mungkin orang biasa mendapatkan luka tembak seperti itu. Gio pun langsung menjelaskan bahwa kota ini adalah kota damai yang dipenuhi orang-orang baik, sehingga dengan cara yang halus Gio meminta Roberto untuk pergi apabila lukanya sudah sembuh total. Ciao Roberto. Roberto terlihat sedang menghubungi seorang agensi. Ia dari divisi finansial bernama Emma untuk melaporkan bahwa ada sesuatu yang mencurigakan di tempat si bos mafia yang sudah Roberto bunuh tadi. Roberto sebenarnya hanya berniat untuk mengambil sesuatu yang telah dicuri si bos, tetapi dia tak sengaja menemukan hal-hal janggal di tempat tersebut, sehingga Emma diminta untuk pergi ke sana dan melakukan pemeriksaan. Sambil menunggu pulih total, Roberto pun kembali berjalan-jalan keluar sembari menikmati keindahan dan kedamaian kota kecil ini. Namun persis seperti konsep yin dan yang, di mana sebersih apapun sebuah warna putih, pasti terdapat sebuah titik berwarna hitam dan sebaliknya. Dan hal tersebut pun langsung terbukti tatkala Roberto secara tak sengaja bertemu dengan segerombolan mafia muda yang dipimpin oleh seorang pemuda kampret bernama Marco ini, yang kebetulan sedang menghajar bakul ikan gara-gara telat bayar iuran keamanan, yang jika saja mereka tahu siapa Roberto, mungkin Marco dan anak buahnya akan berpikir dua kali untuk melakukan hal seperti itu di hadapannya. E ricompone, ma sta cazzo. Mi devi fare incazzare, lo sai, sì. Dan mari saya perkenalkan Anda dengan kakak dari Marco yang bernama Vincent. Dia adalah seorang bos mafia yang masih satu darah daging dengan bos mafia yang telah Roberto bunuh tadi. Vincent sendiri memiliki rencana untuk merubah kota ini menjadi ladang bagi kaum jahiliyah seperti hotel kasino, bar, dan tempat-tempat hiburan bagi para wisatawan jahiliyah lainnya. Sehingga dia pun memaksa warga lokal untuk menjual tempat tinggalnya, yang ketika ada yang menolak, maka Vincent tidak akan segan-segan untuk melakukan tindakan yang anarkis dan tidak berkemanusiaan dan peri keadilan terhadap warga kotanya sendiri. Beralih ke kediaman si bos mafia tua yang sudah Roberto bunuh, Emma dan timnya menemukan sesuatu yang tak terduga, yakni beberapa drum wine berisi narkoba berikut beserta beberapa orang yang tewas mengenaskan, dan hanya ditemukan satu sidik jari saja di TKP, sehingga mereka semua termasuk Emma penasaran dengan siapa orang yang sudah melakukan semua ini. How'd you hear about this? Call in, Anonymous. Beberapa hari berlalu, kini Roberto sudah sembuh total dan siap untuk pergi meninggalkan kota ini. Tapi sebelum itu, dia bertanya kepada dokter baik hati ini tentang kenapa beliau tidak melapor ke polisi atau membawa Roberto langsung ke rumah sakit, dan kenapa juga beliau tidak curiga kepada Roberto yang mungkin saja adalah sosok penjahat. Si dokter menjawab bahwa ketika Roberto ditanya orang baik atau orang jahat, Roberto menjawab tidak tahu, dan hanya orang baiklah yang akan menjawab seperti itu. Would have said that. Sehingga dokter yakin bahwa Roberto adalah orang baik yang layak diselamatkan. Di saat akan pergi, Roberto dikejutkan dengan para warga yang sedang gotong royong untuk memadamkan kebakaran, yang ternyata rumah tempat tinggal si penjual ikan sudah dibakar oleh sosok yang masih belum diketahui. Namun yang paling menyedihkan adalah bukan hanya toko ikannya yang ikut hangus, tetapi ada anak dan istrinya yang masih berada di dalam, yang membuat si bakul ikan menangis cukup histeris. Siamo qui per aiutarti. Melihat rumahnya habis dilahap api ketika semua orang masih fokus dengan kebakaran, hanya Roberto seoranglah yang mampu berpikir mind blowing, yakni lebih berfokus mengamati situasi di sekitar. Yang di situ Roberto melihat Marco dan anak buahnya hanya menonton kejadian ini dari kejauhan, sehingga Roberto yang sudah berpengalaman menangani kasus kriminal pun langsung bisa menebak bahwa pelakunya adalah mereka semua, dan faktanya memang benar, merekalah pelakunya.
Hal itu Marco lakukan atas perintah dari kakaknya yaitu Vincent untuk menteror semua warga kota supaya tidak betah tinggal di sini, sehingga ketika semua orang pindah, Vincent bisa langsung menguasai kota kecil ini dan menjadikannya sebagai ladang cuan sesuai dengan apa yang sudah direncanakannya tadi. Kembali ke Roberto yang sedang duduk sambil berdoa, dia benar-benar dilema entah harus pergi nopo mboten, karena setelah melihat kedamaian kota kecil ini diresek yang membuat jiwa-jiwa kepahlawanannya meronta-ronta dan kembali muncul, entah ini semacam garis hidupnya atau apa, saya juga tidak mengerti. Di saat Roberto butuh ketenangan dan kenyamanan di suatu tempat, selalu saja ada kegaduhan yang memaksanya untuk bertindak brutal kembali seperti masa lalunya, dan sesuai julukannya yaitu sang penyeimbang macam yin dan yang, Roberto pun memutuskan untuk tinggal di hotel untuk beberapa hari. Beralih ke kantor polisi tepatnya Gio yang sedang memeriksa rekaman CCTV di tempat kejadian, dia melihat para pelaku turun dari mobil dengan plat nomor tak diketahui, sehingga Gio menelpon rekannya untuk memeriksa siapa pemilik dari mobil tersebut. Sì, avrei bisogno di informazioni. Sospettato di incendio doloso. Roberto sendiri terlihat sedang menikmati tehnya di malam hari dan duduk di kursi yang sejak pertama dia datang ke kafe ini. Seorang pelayan bernama Aminah sebenarnya sangat penasaran dengan sosok Roberto yang meskipun orang asing kok nganggur melo urusan membantu insiden kebakaran si bakul ikan tempo hari, yang karena ingin menunjukkan kebaikan kotanya, Aminah pun mengajak Roberto jalan-jalan sekaligus menunjukkan makanan khas kota kecil ini. Ketika Roberto mendapatkan sedikit hadiah dari seorang sepuh, Roberto mulai merasakan kehangatan di kota kecil ini dan merasa yakin jika kota inilah yang paling tepat untuk dirinya bisa pensiun dan menghabiskan masa sepuhnya. Pagi hari seperti biasa, ketika sedang ngeteh dan duduk di bangku yang sama, ada Emma yang ternyata berhasil melacak keberadaan Roberto berdasarkan nomor telepon tempo hari yang Roberto gunakan. Alih-alih bermaksud mengambil foto Roberto secara diam-diam, Roberto justru menyadarinya lebih dulu dan berkata bahwa jika Emma ingin foto yang jelas dan bagus, Roberto dengan senang hati akan menghadap dan tersenyum ke arahnya. Emma yang penasaran pun bertanya tentang Roberto yang bekerja untuk siapa, kenapa sidik jarinya tidak bisa dilacak, dan kenapa juga identitasnya tidak ada dalam data sensus penduduk. Bagaimana dia seorang diri mampu membantai kelompok mafia di tempat kemarin? Roberto pun dengan santai menjawab bahwa dirinya datang ke Sisilia hanya untuk mengambil sesuatu yang telah dicuri oleh si bos mafia, entah apa itu. Namun ketika berada di sana, dia tak sengaja menemukan hal-hal mencurigakan, yaitu narkoba yang sudah Emma dan timnya sita. Selebihnya Roberto bodo amat dan tidak akan ikut campur karena itu sudah bukan tugasnya lagi. Di sisi lain, Gio mendapat masalah ketika mendapat berita bahwa putrinya dijemput oleh orang-orang berbadan besar dan ngeri, sehingga dia buru-buru pulang ke rumah. Yang alangkah terkejutnya Gio saat melihat istrinya baru selesai dipreketek oleh mereka dan putrinya diancam akan dibunuh. Yang semua ini tentu saja adalah perbuatan si Marco yang tidak ingin aksi kejahatannya terungkap. Melihat wajah Gio babak belur, Roberto yang kebetulan datang untuk mampir pun langsung bertanya kepada si dokter tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi di kota ini. Siapa yang sudah membuat kota damai ini menjadi gaduh dan dipenuhi ancaman? Dengan perasaan ragu dan agak ketar-ketir, si dokter pun menjawab bahwa pelakunya adalah para mafia, terutama seorang bos mafia bernama Vincent yang dari dulu menjadi parasit di kota kecil ini. And I cancer. Suatu malam ketika Gio dan keluarga kecilnya lagi enak-enak makan di restoran, muncullah si kampret Marco yang ingin memastikan kasus kemarin sudah ditutupi. Dengan wajah kemelinti, Marco menatap ke arah istri Gio dengan tatapan penuh nafsu, seolah memberi kode supaya Gio merasa terintimidasi. Yang di situ Marco yang berasa si paling jagoan ini pun seketika terdiam ketika di seberang meja terdapat pahlawan kita semua, yaitu Roberto yang nampak mencicil
proyektil alias melotot ke arahnya. Merasa ditantang, Marco pun dengan sok menghampiri Roberto yang sebelum dia memulai percakapan, Roberto lebih dulu berbicara dengan mengatakan bahwa dirinya mulai enjoy dengan kota kecil ini, yang jika Marco dan kelompoknya melakukan kegaduhan, tolonglah bro, lakukan di tempat lain, jangan di sini. Roberto bukan mengancam, tapi lebih ke menyiapkan kematian mereka saja sih. Hal itu membuat Marco dan anak buahnya ngakak, dan ya, Marco pun langsung dibuat jegidek alias terbungkam ketika Roberto menekan sela-sela antara telunjuk dan ibu jarinya, yang di situ Roberto menjelaskan sedikit tentang dunia medis bahwa apa yang ia tekan ini adalah saraf median yang berfungsi untuk mengontrol gerakan jari sekaligus saraf yang mengirimkan sinyal rasa sakit ke otak dari skala 1 sampai 10. Rasa sakit yang ia rasakan saat ini baru di skala 2, yang jika Roberto menekan lebih keras lagi, maka rasa sakitnya akan semakin luar biasa sampai Marco akan kencing di celana, sehingga Marco langsung menuruti perintah Roberto untuk menyuruh keempat anak buahnya keluar dari restoran ini. Called pain compliance. Dirasa sudah aman, Roberto pun melepaskan tangan Marco dan mencoba untuk berbicara baik-baik tentang Marco yang masih muda dan masih punya masa depan panjang. Sayang sekali jika dia harus mati malam ini, sehingga untuk kedua kalinya Roberto memberikan kesempatan untuk Marco tidak mengulangi kesalahan yang sama. Namun karena merasa punya backing kuat yaitu Vincent, Marco lebih memilih tetap tidak akan berhenti tanpa tahu sebrutal apa sang pahlawan kita ini. Tiba di luar, Marco langsung menyuruh satu anak buahnya untuk segera ambilkan mobil supaya bisa cepat-cepat menemui Vincent dan mengadu kepada kakaknya atas kejadian barusan. Karena masih kesal dan merasa dipermalukan, Marco yang sedang marah pun meminta pistol kepada anak buahnya dan bermaksud untuk membinasakan Roberto saat itu juga. Tetapi sambil tersenyum dan mengangkat kedua tangannya, Roberto dengan santuy berjalan ke arah si Marco yang sudah siap menikam dengan sebilah pisau. Kan sudah diperingatkan, sudah diberi kesempatan juga, kurang enak opo sih lur, mana masih muda. Sebenarnya Roberto sangat menyayangkan kematian Marco. Scene berpindah ke Emma yang sedang menemui kepala polisi setempat. Dia ingin menginterogasi beberapa narapidana yang dicurigai memiliki keterkaitan dengan kasus penemuan narkoba kemarin untuk mencari informasi tentang siapa lagi pelaku yang ikut terlibat dalam kasus ini, di mana si kepala polisi nampaknya mengenali satu wajah yang beliau sangat melarang Emma untuk menginterogasinya, yang justru malah membuat Emma semakin penasaran untuk segera menginterogasi orang tersebut. Berdasarkan hasil interogasi, tim dan Emma berhasil melakukan penyergapan besar-besaran terhadap kediaman salah satu mafia yang ada di Italia ini, yang hal tersebut sangatlah berbahaya bagi Emma karena selain melakukan penyelidikan mandiri, Emma juga berpotensi diserang oleh salah satu anggota keluarga mafia yang masih tersisa, yaitu Vincent. Vincent pun langsung melakukan percobaan pembunuhan dengan meletakkan bom di bawah mobil yang akan Emma kendarai. Beruntung Emma masih hidup dan hanya mengalami luka yang mengharuskan dirawat di rumah sakit. Atasannya pun menyuruh Emma untuk istirahat terlebih dahulu dan serahkan kasus ini kepada timnya. Dan terungkaplah bahwa ternyata si bapak kepala polisi yang kemarin Emma temui adalah seorang oknum polisi Arpan Due yang mendapatkan jatah bulanan dari hasil bisnis haram ini. Kedatangan si kepala menemui Vincent adalah untuk memintanya menghentikan sementara bisnis ini, karena jika sampai kasus ini terungkap lebih jauh, maka bukan hanya Vincent yang celaka, tetapi karirnya pun akan ikut celaka. Dan karena Vincent memang dengkal alias tidak mau diatur-atur dan merasa bahwa dirinya merupakan penguasa kota Sisilia, Vincent pun memberikan peringatan supaya si kepala polisi tetap mingkem atas keterlibatannya dalam bisnis haram ini.
Malam hari Vincent pun langsung membawa seluruh anak buahnya untuk mencari pelaku yang telah membunuh Marco adiknya, di mana Gio lagi-lagi dijadikan sandera untuk menakut-nakuti warga. Ketika Vincent menembak telinga Gio, Roberto yang tak ingin ada korban jiwa di tempat ini, ia pun terpaksa menyerahkan diri. Seperti biasa, dengan santai Roberto muncul dengan ekspresi tenang yang menandakan tidak ada rasa takut sedikit pun, di mana ketika Vincent akan menembaknya, tiba-tiba ya, semua orang pun kompak untuk melawan dengan cara memviralkannya. Seperti yang kita tahu bahwa viral adalah senjata paling ampuh di zaman sekarang. Sehingga daripada bisnisnya terganggu, Vincent pun lebih memilih untuk menunda niatnya dan akan melakukannya di lain waktu. Tiba di kediamannya, Vincent masih saja emosi dengan kejadian tadi pun ngedumel di depan anak buahnya bahwa kejadian tadi sangatlah memalukan. Bagaimana tidak, sekelas mafia ternama harus dipukul mundur dengan cara remeh, yaitu diviralkan. Ya harga diri lah bos. Sehingga keesokan paginya mereka sudah fix akan membunuh si Roberto sekaligus membakar kota kecil ini untuk membalas dendam atas kematian adiknya, sekaligus segera menuntaskan rencananya, yakni membangun ladang maksiat. Namun saat larut malam ketika Vincent sedang tidur dan anak buahnya sedang berjaga non-stop 24 jam, muncul seseorang di balik kegelapan yang membunuh satu persatu penjaga. Siapa dia? Ya, siapa lagi kalau bukan sang pembela kebenaran kita, yaitu Roberto. Ia pun bergerak di balik kegelapan dengan senyap dan hening, sehingga mudah saja baginya untuk membunuh satu persatu tanpa diketahui penjaga lainnya. Setelah semua penjaga berhasil dilumpuhkan, kini saatnya Vincent tinggal sendirian saja yang dibangunkan oleh tetesan darah yang jatuh dari atas. Dan ketika dia menyadarinya, tiba-tiba layaknya bocil FF yang meminta uang paketan ke ibunya, Vincent pun cepirit memanggil satu persatu anak buahnya yang ketika dia periksa semuanya sudah tewas dengan kondisi yang sangat mengerikan, sehingga Vincent pun benar-benar kena mental dan tidak tahu dengan siapa dia berhadapan. Ketika siuman, Vincent sudah dalam kondisi terikat dengan mulut berbusa yang rupanya Roberto telah memasukkan narkoba ke dalam tubuhnya dan membuat dirinya menjadi overdosis. Menurut hitungan Roberto, jantung Vincent akan langsung berhenti sekitar 6 menit lagi, yang karena masih ingin memberinya kesempatan, Roberto melepas ikatan Vincent supaya dia bisa keluar mencari dokter, itu pun jika waktunya masih cukup. Beberapa hari berlalu, Roberto menjenguk Emma di rumah sakit tepat saat para polisi berhasil menangkap semua gembong mafia Italia yang terlibat dalam bisnis ini. Yang tentu saja Emma harus berterima kasih kepada pria perkasa ini, yaitu Roberto, dengan membawa uang dalam tas yang merupakan uang yang diambil dari si bos mafia di awal yang belum sempat dia serahkan kepada pemiliknya. Jadi di film awal tadi, barang yang ingin diambil Roberto dari bos mafia adalah berupa uang pensiunan milik seorang kakek tua mantan buruh bangunan, di mana dana pensiunannya ini dikabarkan hilang gara-gara diretas atau sejenis dihack oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Roberto mencoba melacak uang tersebut dan muncullah nama si bos mafia, sehingga kedatangan Roberto di awal film tadi di Sisilia adalah untuk mengambil uang tersebut dan diserahkan kepada si kakek pensiunan yang bahkan Roberto sendiri sebenarnya tidak terlalu kenal dekat dengan orang yang ditolongnya tersebut. Setelah sembuh, Emma pun langsung membawa uangnya untuk diserahkan kepada pemiliknya, yaitu si kakek dan istrinya. Beruntungnya Emma datang di waktu yang tepat karena keduanya baru saja akan pindah tempat tinggal karena tak mampu membayar uang sewa kontrakan. Yang ketika si kakek bertanya siapa yang telah menolongku, Emma pun menjawab Roberto. Si kakek sendiri sama sekali tidak mengenali nama tersebut. Emma akhirnya memiliki kesimpulan bahwa Roberto adalah orang yang luar biasa tulus dan baik hati. Bahkan orang asing pun dia tolong tanpa pamrih dan tanpa mengharapkan imbalan sedikit pun. Tamat.
Begitulah keseluruhan cerita dari film The Equalizer 3 ini yang selalu sukses membuat emosi kita bergejolak seperti Equalizer pertama dan kedua. Buat kalian yang belum nonton bisa nonton aja langsung, atau mungkin kalian langsung aja request di kolom komentar biar nanti saya rangkumin. Slow aja coy. Dan seperti biasa, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan jadi manusia kemelinti seperti Marco. Terima kasih sudah menonton, semoga terhibur. Jangan lupa like dan subscribe juga biar saya makin semangat gitu loh. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.